Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mudrikal Husni, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam INISNU Temanggung dengan NIM 1222007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ekonomi digital, analisa digital mobile commerce yaitu eBay guna mengumpulkan ujian akhir semester ekonomi digital pada semester 6 kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita pelajari bersama bagaimana mobile commerce eBay tersebut. Pada pembahasan kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama ada definisi, yang kedua jenis digitalisasi, yang ketiga ada klasifikasi bentuk bisnis, yang keempat potensi dan keunggulan, yang kelima kekurangan dan tantangan. Nah, definisi yang dimaksud di sini adalah definisi dari eBay sendiri, termasuk bagaimana sistem kerja dan fungsi dari eBay. Yang kedua ada jenis digitalisasi. Jenis digitalisasi yang digunakan eBay itu pure atau partial digital atau campuran, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah klasifikasi bentuk bisnis daripada eBay, yang mana dalam klasifikasi bentuk bisnis itu ada yang klasifikasi bentuk bisnis itu C2C, B2C, C2B, B2B. Yang selanjutnya, yang keempat akan kita bahas adalah potensi dan keunggulan, di mana eBay tentunya memiliki potensi dan keunggulan untuk platformnya itu. Yang kelima, kekurangan dan tantangan. Ketika berbicara mengenai potensi dan keunggulan, maka ada hal yang penting kita pelajari juga adalah kekurangan dan tantangan, yang dimana nantinya kita bisa beradaptasi untuk meningkatkan kualitas baik pelayanan maupun kualitas dari platform eBay tersebut. Memasuki pembahasan yang pertama tentang definisi eBay. eBay adalah salah satu platform jual beli internasional yang paling dikenal dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. eBay sendiri didirikan oleh Pierre Omidyar pada tahun 1995. eBay awalnya dikenal sebagai auction web dan kemudian berkembang menjadi pasar online global yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual barang atau berbagai barang dan berbagai jasa. Jadi eBay sendiri itu didirikan tepatnya pada September 1995 oleh Pierre Omidyar sebagai bagian dari perusahaan bernama EcoByte Technology Group, ya. Nah, platform ini awalnya digunakan hanya untuk menjual barang-barang koleksi pribadi dari Omidyar. Namun, seiring berjalannya waktu, eBay tumbuh menjadi pasar online yang memungkinkan siapa saja untuk menjual berbagai jenis barang, mulai dari barang antik dan koleksi hingga barang baru dan barang bekas. Nah, kalau di Indonesia itu kita ada OLX yang populer dengan tempat jual beli barang baru maupun bekas. Di kancah internasional ada eBay. Nah, eBay ini dalam skalanya itu internasional, jadi kita tidak perlu khawatir meski merupakan platform jual beli internasional, tapi juga ada kita bisa menggunakan yang namanya language barrier karena bisa mengakses eBay dengan bahasa Indonesia yang merupakan website berbahasa Indonesia, seperti itu. Nah, platform jual beli ini juga termasuk salah satu dari marketplace online terbesar di dunia yang telah beroperasi sejak 1995. Nah, umumnya barang-barang yang ditawarkan itu harganya kompetitif dengan jangkauan internasional yang luas. eBay menjadi tempat ideal bagi para pembeli dan penjual dari seluruh dunia untuk melakukan transaksi. eBay di Indonesia sendiri merupakan platform jual beli yang menawarkan berbagai jenis barang, baik barang baru maupun barang bekas dengan berbagai kategori. Nah, terdapat beberapa jenis barang yang dapat ditemukan di eBay. Setelah saya masuk ke platform eBay itu, yang pertama ada pakaian, terus ada barang elektronik, perhiasan, mainan, mobil,
alat musik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan lainnya, yang dimana itu ada yang dalam kondisi baru dan juga ada yang pre-love atau barang bekas. Namun bukan hanya itu saja, tapi masih banyak lagi yang ditawarkan di eBay dan yang dapat kita temukan di eBay sendiri. eBay sendiri itu berfungsi sebagai platform perantara antara penjual dan pembeli. Jadi eBay itu adalah pihak ketiga, ya, di mana penjual dapat membuat daftar barang yang ingin mereka jual lengkap dengan deskripsi, foto, dan harga awal. Jadi barang-barang yang dijual itu ya umumnya seperti marketplace bisa menambahkan foto, deskripsi lengkap, dan kita bisa menentukan harga awal. Terus selanjutnya ada dua metode penjualan utama atau baik itu penjualan maupun pembelian utama, yaitu lelang dan beli sekarang. Lelang artinya terdapat penawaran, mana penjual menetapkan harga awal dan durasi lelang. Pembeli dapat menawar harga dan pada akhir periode lelang penawaran tertinggi yang memenangkan barang tersebut. Seperti pada lelang-lelang umum ya. Jadi eBay juga ada fitur lelang dalam penjualannya. Selanjutnya untuk fitur beli sekarang, atau di mana penjual itu menetapkan harga dan harga tersebut adalah harga tetap dari barang tersebut. Jadi pembeli dapat langsung membeli barang dengan harga tersebut tanpa melalui proses lelang. Artinya ketika barang sudah terdapat harga yang tetap, maka itu bisa menggunakan fitur beli sekarang. Jadi tidak menunggu penawaran tertinggi dari yang lainnya, tapi langsung dibeli saat itu juga. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu jenis digitalisasi yang digunakan eBay. eBay termasuk dalam jenis digitalisasi pure digital atau digitalisasi penuh, karena seluruh operasi bisnis utamanya dilakukan secara online tanpa kehadiran fisik seperti toko atau outlet retail. Jadi secara umum jenis digitalisasi yang digunakan dari eBay itu adalah pure digital. Walaupun ada juga ya di eBay itu yang dia itu adalah toko yang berjualan di eBay, tapi itu kalau kita berbicara proses secara umum itu adalah pure digital. Tapi kalau kita berbicara mengenai aspek individu penjual, itu ada juga yang parsial digital. Artinya individu atau penjual yang ada di eBay itu sudah memiliki toko secara fisik, namun dia juga berjualan di platform eBay tersebut. Jadi bisa dikategorikan juga sebagai parsial digital. Tapi secara penuh proses atau secara umum proses yang ada di eBay itu adalah pure digital, baik dari segi penjualan, pembelian, pembayaran, sampai pengiriman pun pemilihannya menggunakan metode digital seperti itu. Jadi eBay termasuk pure digital, dimana pure digital yang artinya digitalisasi penuh atau menggunakan operasi yang dilakukan secara online tanpa kehadiran fisik seperti toko atau outlet retail. Untuk selengkapnya mengenai pure digital, ya tentu dari teman-teman dari subscriber semua pasti menanyakan mengenai jenis digitalisasi yang pure digital itu seperti apa. Pure digital adalah suatu bentuk transformasi digital paling ekstrim, di mana semua aktivitas bisnis dilakukan secara online. Jadi semua aktivitasnya dilakukan secara online. Pure digital atau digitalisasi penuh adalah jenis model bisnis atau entitas yang seluruh operasinya dilakukan melalui platform digital tanpa keterlibatan langsung atau fisik dalam proses utama bisnisnya.
Jadi model ini sangat efisien untuk bisnis modern yang ingin menjangkau pasar luas dengan biaya operasional yang minimal. Namun, ia juga menuntut kemampuan teknologi tinggi dan adaptasi cepat terhadap perubahan digital. Selanjutnya mengenai bentuk bisnis. Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis digitalisasi dari mobile commerce eBay. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana bentuk bisnis yang digunakan mobile commerce eBay ini. eBay termasuk dalam bentuk bisnis e-commerce atau perdagangan elektronik dengan model C2C atau consumer to consumer, karena mayoritas transaksi di eBay adalah antara pengguna individu atau perorangan. Jadi dalam bentuk bisnisnya eBay menggunakan model C2C, artinya konsumen ke konsumen, karena mayoritas transaksi yang ada di eBay itu adalah konsumen dengan konsumen, artinya lebih ke penggunaan individu. Tetapi di eBay itu juga ada yang itu B2C atau business to consumer. Artinya orang-orang yang sudah memiliki toko atau sudah memiliki perusahaan menjual barangnya di eBay dengan target yaitu konsumen, seperti itu. Tapi secara mayoritas atau secara umumnya eBay tetap menggunakan model C2C atau consumer to consumer. Nah, selanjutnya apa sih itu C2C? Nah, C2C adalah singkatan dari consumer to consumer, yaitu model bisnis di mana transaksi terjadi antara dua individu konsumen, biasanya melalui platform pihak ketiga yang menyediakan sarana jual beli. Nah, dari eBay yang menggunakan model bisnis C2C itu juga memiliki peran, yaitu peran platform model C2C. Yang pertama, C2C memiliki peran yaitu sebagai fasilitator, artinya menyediakan tempat jual beli. Nah, eBay di sini itu sebagai fasilitator atau penyedia tempat jual beli untuk penggunanya. Nah, yang kedua, perannya sebagai pihak ketiga, di mana terkadang mengatur sistem pembayaran, pengiriman, dan keamanan. eBay sendiri merupakan pihak ketiga dari penjual maupun pembeli yang mengatur sistem pembayaran, pengiriman, dan keamanan data-data dari penjual maupun pembeli. Yang ketiga, penerima komisi. eBay sendiri tentu menerima komisi dari penjual atau pembeli yang melakukan transaksi menggunakan eBay atau melakukan pembelian atau penjualan melalui eBay, di mana komisi yang didapat itu melalui fee atau biaya layanan yang biaya layanan yang digunakan dari penjual dan pembeli tersebut. Nah, artinya eBay sendiri itu adalah sebagai fasilitator, pihak ketiga, dan penerima komisi. Itu peran atau peran dan fungsi eBay sebagai bisnis dengan model C2C atau consumer to consumer. Untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai potensi dan keunggulan dari eBay sebagai digital commerce atau mobile commerce dengan jenis pure digital atau digitalisasi penuh dengan model C2C consumer to consumer. Artinya model konsumen dengan konsumen. Bagaimana potensi dan keunggulan yang dimiliki dari eBay tersebut? Nah, potensi dan keunggulan yang dimiliki eBay yang pertama akan kita bahas adalah potensi dari eBay. Potensi eBay yang pertama itu adalah sistem pembayaran yang aman. eBay memiliki potensi sebagai sistem pembayaran yang aman karena sistem pembayaran yang ada di eBay itu terintegrasi dengan platform eBay sendiri, artinya terhubung dengan platform eBay sendiri. Walaupun eBay sebagai pihak ketiga, tapi eBay juga memiliki sistem pembayaran yang dimana itu
terjamin keamanannya. Yang kedua, ada keakuratan data baik penjual atau pembeli. Artinya keakuratan data di sini adalah penjual itu memberikan data yang lengkap, deskripsi lengkap baik berupa foto, video, deskripsi dari produk, dan juga data yang data yang ditawarkan di eBay itu juga lengkap. Data pembeli, itu juga lengkap. Artinya data pembeli yang bisa kita filter, ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, data keakuratan data pembeli artinya bahwa ketika penjual melengkapi semua elemen data yang diberikan eBay, maka pembeli juga bisa menggunakan atau pembeli juga bisa memperoleh manfaat dari penjual tersebut, karena ketika penjual memberikan data akurat, maka pembeli juga akan mendapatkan data yang akurat. Seperti contoh, ketika kita ingin membeli sepatu di eBay dengan merek tertentu, maka pembeli bisa menggunakan fitur pencarian di mana mencari dengan sepatu merek A ukuran sekian itu, maka itu nanti akan langsung terfilter dan langsung muncul di eBay itu sendiri. Yang ketiga, ada ekosistem C2C yang kuat dan terintegrasi. Nah, karena memang eBay sendiri mayoritasnya adalah konsumen to konsumen, maka ekosistem C2C yang ada di eBay ini sangat kuat dan terintegrasi. Artinya terintegrasi dengan eBay atau ada keamanan yang dijamin dari eBay, ya, C2C itu, dari model bisnis C2C tersebut. Yang keempat, ada pasar barang koleksi dan barang unik. Nah, potensi yang selanjutnya dimiliki eBay yaitu adalah bahwa eBay sendiri merupakan pasar barang koleksi dan barang unik. Memang yang ada di eBay itu hampir rata-rata itu adalah barang-barang kolektor, artinya jual beli barang yang barang pribadi. Jadi makanya mayoritas di eBay itu adalah menggunakan model C2C, barang pribadi atau barang unik. Nah, ini termasuk sebagai jual beli barang pre-love atau barang bekas. Nah, artinya bahwa eBay sendiri bukan hanya penyedia barang baru, tapi juga sebagai platform jual beli barang koleksi, barang unik atau barang pre-love tersebut. Yang selanjutnya, potensi yang dimiliki yang paling utama adalah akses masuk dalam pasar global. Karena eBay sendiri adalah platform internasional, bukan hanya di Indonesia tapi platform internasional, maka akses masuk dalam pasar global bagi terutama individu perorangan itu luas. Jadi barangnya itu bisa dilihat semua orang di dunia yang menggunakan eBay itu. Yang terakhir, ada potensi monetisasi beragam. Nah, potensi monetisasi beragam di sini dimaksud adalah di mana pendapatan dari biaya transaksi, iklan berbayar, layanan premium, dan langganan toko itu sangat beragam. Jadi monetisasi yang dari eBay atau potensi monetisasi dari eBay itu sangat beragam. Dan selanjutnya adalah keunggulan eBay, di mana eBay memiliki keunggulan-keunggulan yang tentunya itu sejalan dengan potensi yang dimiliki eBay. Yang pertama, eBay memiliki skala internasional, karena eBay sendiri merupakan platform internasional yang dimana memungkinkan penggunanya itu menjangkau pasar secara global. Yang kedua, ada fleksibilitas model bisnis dan inovasi teknologi. Fleksibilitas bisnis di sini yang dimaksud adalah mendukung model bisnis C2C atau konsumen to konsumen sehingga dirasa lebih fleksibel. Artinya per individu itu penggunaan dari eBay itu lebih fleksibel saja. Dan untuk inovasi teknologi, bahwa keunggulan dimiliki eBay adalah inovasi teknologi, yang mana eBay terus berinovasi dalam pencarian berbasis gambar, yang selanjutnya adalah machine learning dan pengelolaan data pengguna, dan inovasi-inovasi teknologi lainnya. Dan eBay terus berusaha berinovasi dalam peningkatan layanannya.
Yang ketiga ada penawaran lelang online. Nah, ini merupakan salah satu keunikan dari eBay, di mana platform eBay ini terdapat metode lelang yang secara online. Nah, keunggulannya juga termasuk dalam keunggulan karena belum atau tidak semua platform itu ada penawaran lelang secara online ini. Dimana penawaran lelang secara online ini maksudnya adalah salah satu dari sedikit platform besar dengan skala internasional yang masih mendukung sistem lelang online, dimana hal ini tentunya yang menarik pembeli dan kolektor. Nah, tujuannya adalah untuk menarik pembeli dan kolektor, sehingga memang barang-barang dijual adalah barang-barang koleksi, barang-barang unik, dan harapannya dengan metode lelang online ini banyak kolektor atau banyak pembeli yang tertarik dengan barang tersebut karena menggunakan penawaran tertinggi yang diambil, seperti itu. Selanjutnya ada spesialisasi barang langka dan unik. Nah, ini sejalan dengan penawaran lelang online karena di eBay keunggulan yang selanjutnya adalah memang di eBay sendiri itu adalah spesialisasi barang langka dan barang unik. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa eBay itu menjadi tempat utama untuk barang koleksi, barang langka, dan barang pre-love yang mana itu memiliki nilai terutama bagi para kolektor-kolektor itu. Nah, yang selanjutnya ada biaya masuk rendah untuk penjual. Keunggulan selanjutnya, kenapa biaya masuk rendah untuk penjual? Maksudnya adalah penjual itu eBay ini mudah digunakan oleh individu tanpa perlu modal besar. Nah, sebagai penjual atau pengguna di eBay itu eBay bisa digunakan dengan mudah oleh individu tanpa perlu adanya modal yang besar. Yang terakhir, memiliki sistem reputasi dan ulasan. Memiliki sistem reputasi dan ulasan artinya bahwa eBay sendiri memiliki fitur feedback rating yang membantu membangun kepercayaan antar pengguna, baik itu memang modelnya C2C, jadi konsumen to konsumen ya. Itu ketika kita sebagai pembeli, kita berhak menilai ya, memberikan nilai dan memberikan kritik untuk penjual yang kita beli barangnya itu. Nah, itulah beberapa keunggulan dari eBay. Ini pembahasan terakhir yang akan kita bahas itu adalah kekurangan dan tantangan dari eBay sebagai digital commerce dengan jenis pure digital atau digitalisasi penuh dengan model bisnis yaitu C2C atau consumer to consumer. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai potensi dan keunggulan yang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas adalah kekurangan dan tantangan dari eBay itu sendiri. Pertama, kita akan membahas mengenai kekurangan dari eBay. Yang pertama, kekurangan dari eBay adalah tidak ada kontrol atas produk. Artinya bahwa pengguna atau model jenis platform C2C itu tidak ada kontrol atas produk, karena yang terlibat itu adalah per individu. Jadi eBay hanya sebagai perantara, mereka tidak mengontrol kualitas, keaslian, atau kelayakan produk yang dijual oleh pengguna. Artinya individulah atau perorangan yang bisa mengontrol itu sendiri. Jadi eBay tidak bisa. Yang selanjutnya adalah layanan pelanggan tidak konsisten. Kenapa dikatakan layanan pelanggan yang tidak konsisten? Karena tidak ada standar layanan yang sama antar penjual. Jadi layanan yang diberikan itu individu penjual, bukan tidak diatur dalam eBay sendiri. Karena berbeda dengan Amazon, yang dimana kalau Amazon itu kan model bisnisnya adalah B2C atau business to consumer. Kalau di eBay itu mayoritas adalah consumer to consumer. Jadi tidak ada standar dari layanan atau tidak ada standarisasi layanan yang
miliki di eBay, karena eBay hanya sebagai pihak ketiga. Jadi layanan yang diberikan itu layanan dari penjual. Ya memang ada fitur layanan dari eBay yang dimana itu dirasa tidak atau kurang maksimal dalam pelayanannya. Jadi lebih ke pelayanan secara individu penjualnya. Yang ketiga, ada ketergantungan pada penjual individu. Nah, ketika layanan pelanggan tidak konsisten yang diakibatkan karena individu penjual berbeda-beda, maka tentunya ini juga mengakibatkan ketergantungan pada penjual individu. Nah, maksudnya di mana penjual amatir atau tidak berpengalaman bisa memberikan layanan yang buruk seperti pengiriman lambat, produk yang tidak sesuai. Nah, nantinya produk yang tidak sesuai ini juga akan meningkatkan atau sebagai kekurangan dari eBay. Nah, tergantungan pada penjual individu itu lebih ke kita sebagai pembeli. Ketika kita mendapatkan satu penjual dengan ya katakanlah bisa dikatakan maupun baik atau buruk. Misal kita mendapatkan penjual yang baik, maka kita akan menggunakan eBay itu sendiri. Tapi ketika kita menemukan penjual yang buruk, maka kita dirasa akan merasa bahwa wah, di eBay ini kok seperti ini. Jadi itulah ketergantungan pada penjualan individu. Yang selanjutnya ada konsistensi pembeli sulit dijamin. Nah, artinya tadi ketika ketergantungan pada penjualan individu, maka konsistensi pembeli atau pembelian ulang dari pembeli itu sulit dijamin, karena tadi berdasarkan reputasi dan ulasan. Ketika reputasi dan ulasan yang diberikan sudah jelek, maka sulit menjamin konsistensi pembeli untuk membeli lagi. Yang selanjutnya, yang kelima, ada persaingan harga yang tidak sehat. Kenapa kekurangan dari eBay itu adalah persaingan harga yang tidak sehat? Karena yang menjual itu adalah individu perorangan. Jadi bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan mereka akan menjual barang itu dengan harga berapa. Yang terakhir, adanya tingginya resiko penipuan. Nah, tadi yang saya katakan, ketergantungan pada penjual individu terkait penjual yang amatir yang karena eBay tidak bisa menjamin keaslian produk, jasa pengiriman, maka tingginya resiko penipuan. Artinya barang yang sampai atau itu tidak sesuai dengan harga yang kita berikan. Yang selanjutnya adalah tantangan eBay. Tantangan dimiliki eBay yang pertama adalah ketergantungan pada review dan reputasi yang diberikan pembeli sebelumnya. Nah, ini tantangan dari eBay. Tadi saya sebutkan dalam kekurangan bahwa ketika reputasi, review dan ulasan yang diberikan jelek, maka juga akan berpengaruh kepada pembelian selanjutnya. Untuk yang kedua, adaptasi teknologi berkelanjutan dan evolusi perilaku konsumen. Nah, tantangan yang dihadapi yang kedua ini, di mana eBay harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan dari segi AI, big data, UI, UX, personalia, dan keamanan, yang dimana teknologi yang berkelanjutan dimaksud tersebut adalah teknologi yang perkembangannya sangat pesat sekarang. Nah, seperti itu. Dan evolusi perilaku konsumen, karena begini, konsumen kini lebih memilih platform yang memiliki pengiriman cepat, layanan pelanggan yang aktif, dan tentunya memiliki garansi. Artinya memiliki jaminan ketika barang itu tidak sesuai atau tidak tepat pengirimannya. Nah, hal ini lebih umum digunakan dalam model bisnis B2C atau bisnis to konsumen. Jadi tantangan eBay yang kedua seperti itu, adaptasi teknologi berkelanjutan dan evolusi perilaku konsumen. Yang ketiga selanjutnya adalah memiliki persaingan ketat dengan raksasa e-commerce lainnya seperti Amazon, Alibaba, Shopee, dan sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan adaptasi teknologi berkelanjutan. Nah,
eBay sendiri itu memiliki persaingan yang ketat dengan raksasa e-commerce lainnya seperti Amazon, karena Amazon menggunakan B2C, Alibaba juga, Shopee apalagi, dan platform-platform lainnya yang dimana itu mendukung model bisnis B2C atau business to consumer, artinya perusahaan ke konsumen. Jadi secara harga lebih lebih terjangkau, secara pengiriman juga, dan itu merupakan tantangan yang harus dimiliki eBay, dan eBay juga harus beradaptasi. Jadi yang selanjutnya adalah pengiriman. Nah, dimana banyaknya jasa pengiriman membuat pembeli lebih memilih produk dengan jasa kirim yang mereka percayai. Nah, jadi pengiriman di sini para pembeli akan memilih jasa pengiriman yang mereka percayai. Artinya ketika jasa pengiriman yang mereka percayai tidak ada di eBay, maka mereka akan mencari platform yang memiliki jasa pengiriman yang mereka percayai. Itu merupakan suatu tantangan. Yang selanjutnya, tantangan regulasi, karena semakin banyak negara yang menerapkan aturan pajak terhadap transaksi lintas negara yang bisa menyulitkan penjual kecil. Nah, karena memang ketika kita berbicara eBay itu skalanya adalah internasional, maka pajak terhadap transaksi lintas negara itu diperlukan. Itu merupakan tantangan eBay, dan kita lihat di Indonesia pajak dari barang itu ya bisa kalian nilai sendirilah. Yang terakhir adalah tren. Nah, ini tantangan eBay adalah tren. eBay juga harus memperhatikan tren pasar yang berkembang pesat agar penjual dapat memasarkan produknya. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi, terima kasih atas kerjasama, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan, melihat, dan mendengarkan video saya. Tentunya dalam pembuatan video ini masih banyak kesalahan, baik dari segi penulisan materi, penyampaian materi, dan lain sebagainya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mewakili pribadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya atau kekurangan saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.